Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Nah, baik. Coba anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Coba hari ini yang memimpin doa yang datangnya paling awal. Tadi saya lihat yang datangnya paling awal yaitu Fauzi. Mohon untuk memimpin doa. Ya, Bu. Saya sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu Guru akan absen dulu. Fathul Fauzi. Hadir, Bu. Umi Nasidah. Hadir, Bu. Nikmatul Jannah. Hadir, Bu. Ratna Juwita. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kompak, anak-anak masuk semuanya. Baiklah anak-anak, Bu Guru mau tanya, masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Kita belajar tentang apa? Pertemuan yang kemarin. Siapa yang ingat? Coba. Saya, Bu. Ya, Ratna Juwita. Ya, tentang adab bertamu dan menerima tamu. Iya, pinter. Coba Ratna Juwita, masih ingat nggak? Ada beberapa adab bertamu. Coba kalau masih ingat sebutkan 2 saja yang Ratna Juwita ingat. Iya, Bu. Yang pertama, ketuk pintu. Yang kedua, mengucap salam. Oh iya, ya pinter. Saya ingat, Bu. Makanya Ratna Juwita semalam masih mempelajari materi yang kemarin. Baiklah anak-anak, coba ditata tempat duduknya yang rapi. Duduk yang rapi biar pembelajaran kita nanti bisa maksimal. Coba ditata duduknya yang rapi. Baiklah anak-anak, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang adab bertamu dan menerima tamu, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang berhias dengan akhlak terpuji. Namun sebelumnya biar pembelajaran kita lebih semangat, kita tepuk-tepuk dulu ya. Coba kita tepuk dulu, bersama-sama kita tepuk ya. Coba tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Pinter. Coba anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi, tolong anak-anak membuat kelompok. Satu kelas jadikan 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sambil nanti akan Ibu persiapkan materi yang akan dipelajari hari ini. Coba anak-anak membuat kelompok ya. Satu kelas jadikan 2 kelompok. Sambil Ibu menyiapkan materi yang akan dipelajari hari ini. Baiklah anak-anak, untuk belajar kita hari ini yaitu berhias dengan
akhlak terpuji yaitu teguh pendirian, dermawan dan juga tawakal. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harapkan setelah anak-anak mempelajari materi tersebut, anak-anak dapat menerapkan sikap teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga dapat memaparkan sikap dermawan melalui kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Yang ketiga, mampu menceritakan hikmah sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu teguh pendirian, namun sebelumnya Ibu akan sedikit bercerita atau sedikit memaparkan tentang kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim. Kira-kira anak-anak sudah tahu kisah tentang Nabi Ibrahim? Belum, Bu. Belum. Coba tolong anak-anak diperhatikan ya, karena setelah ini Ibu akan membagikan tugas kepada kalian semua. Tolong diperhatikan dengan seksama. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat disayangi oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan hatinya, sehingga beliau diberi julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim, yaitu ada dua keteguhan Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu yang pertama, Nabi Ibrahim rela diusir oleh ayahnya dari desanya sendiri. Yang kedua, Nabi Ibrahim rela dibakar oleh Raja Namrud hidup-hidup. Itu menunjukkan bahwa keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Teguh pendirian adalah berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Anak-anak tentunya harus bisa membedakan antara teguh pendirian dan juga keras kepala, karena keduanya adalah berbeda. Kalau teguh pendirian biasanya muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah diyakininya dan menuju perubahan yang lebih baik. Akan tetapi kalau keras kepala itu lahir karena menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Itulah contoh keteguhan Nabi Ibrahim. Selain itu ada juga contoh yaitu Masyitah. Masyitah dan keluarganya tetap bersikap teguh pendirian akan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun keluarganya satu persatu direbus dalam kuali besar oleh Raja Fir'aun. Adapun ciri-ciri teguh pendirian itu ada 5. Yang pertama, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Nomor 4, tidak mudah menyerah, tidak mudah terpengaruh oleh bujuk dan rayuan orang lain. Adapun hikmah teguh pendirian yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik, tidak mudah diajak berbuat buruk, percaya pada diri sendiri, mudah menerima ajakan yang baik, dan dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Itu tadi contoh juga hikmah dari teguh pendirian. Selanjutnya kita membahas tentang sifat dermawan. Apa itu sifat dermawan? Kira-kira anak-anak sudah ada yang tahu sifat dermawan itu apa? Belum, Bu. Belum. Baik, anak-anak simak penjelasan dari Bu Guru. Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan
dengan niatan yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kok kita masih mengharapkan imbalan dari orang yang diberi tadi, itu belum termasuk sifat dermawan. Banyak kisah yang dijelaskan di dalam materi ini, nanti anak-anak bisa membaca sendiri, yaitu di buku kalian, kisah Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang kaya raya dan suka dermawan, kisah Utsman bin Affan, dan nanti anak-anak bisa dibaca sendiri di buku kalian, di buku LKS atau KMA kalian. Adapun ciri-ciri sifat dermawan, yaitu 1, rela berkorban untuk sesama manusia. Menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan, memberi dengan ikhlas atau tanpa pamrih. Adapun hikmah sifat dermawan, yaitu diantaranya dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Jadi ketika kita berderma, ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, niscaya insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Terus dicintai dan disukai oleh masyarakat. Jadi ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, mengeluarkan harta kita untuk kepentingan bersama, yang jelas warga atau masyarakat pun akan sayang kepada kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, menghilangkan kesenjangan sosial, membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ikhtiar atau usaha dengan maksimal. Seseorang bisa dikatakan tawakal jika orang tersebut telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian berdoa dan berserah diri hanya kepada Allah. Jika orang itu cuman berdoa saja, itu belum bisa dikatakan tawakal. Atau jika orang itu masih berusaha saja, itu juga belum bisa dikatakan tawakal. Adapun hikmah sifat tawakal kepada Allah adalah 1, mendapatkan ketenteraman hati. Jika kita sudah berserah diri kepada Allah, kita menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah, maka hati kita akan diberi ketenteraman oleh Allah. Sabar ketika mengalami kegagalan, terhindar dari rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berkelebihan, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat dipelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baiklah anak-anak, dari materi yang kita paparkan tadi, kira-kira ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Coba, sudah paham semua atau ada yang mau bertanya? Sudah Bu, sudah paham. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak Ibu. Coba anak-anak, kalau kalian semuanya sudah hafal, berarti tugas kalian berikutnya yaitu membuka LKPD yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Nanti tugasnya yaitu diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah diskusi kalian selesai, salah satu dari kelompok tersebut akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba untuk pertanyaan pertama di LKPD kalian tadi, coba Ibu ulang. Coba deskripsikan apa sebabnya Abu Bakar, sebabnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nanti tolong dijawab kelompok 1 ya.
Berikutnya, yang kedua. Pertanyaan dari yang kedua, di LKPD sudah ada, tapi Ibu ulangi lagi. Untuk yang kedua, yaitu coba jelaskan tentang arti sifat dermawan. Dan nanti tolong dijawab oleh kelompok 2. Nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak. Kami kasih waktu 10 menit. Silahkan Anda berdiskusi dengan teman-teman kalian. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, silahkan kelompok 1 mempresentasikan pertanyaan dari Ibu yang pertama. Ya, Siapa Bu. yang maju? Saya, Oh iya, Bu. Matul Jana, silahkan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi dari kami yaitu karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan orang-orang kafir Quraisy, Bu. Ya, coba kelompok yang lain, kira-kira benar apa salah? Jawaban dari Nikmatul Jannah dari kelompok 1. Betul, Bu. Betul, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pinter semuanya. Selanjutnya, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya dari soal yang kedua. Siapa yang akan mewakili hari ini? Kelompok 2. Saya, Bu. Ya Allah. Baiklah, ya Umi Nasidah, silakan maju ke depan. Bu. Arti sifat dermawan. Menurut saya memberikan sebagian hartanya yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan dengan niat ikhlas tanpa minta imbalan. Begitu, Iya. Bu. Ya, terima kasih Umi Nasidah. Bagaimana teman-teman kelompok yang lain, mungkin ada yang menambah atau sudah benar jawaban dari Umi Nasidah? Betul, Bu, sudah betul. Sudah benar? Benar, Bu. Iya, terima kasih. Coba kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yaitu, coba Ibu mau bertanya secara keseluruhan. Coba hari ini kita belajar apa, Nana? Hari ini kita belajar apa saja? Keteguhan hati, dermawan, dan tawakal. Iya, pinter. Nikmatul Jannah pinter. Tepuk tangan untuk Nikmatul Jannah. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak bisa menerapkan semuanya itu di kehidupan kita sehari-hari atau di masyarakat kita. Bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, saya rasa pembelajaran kali ini cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dalam belajar nggih, karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi semester nggih. Untuk itu mohon anak-anak tetap semangat dalam belajar. Oke. Coba kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.